Bagi saudara-saudara semua yang saat ini masih memakai atribut-atribut dunia, seperti memakai perdukunan, jimat-jimat, maupun di backing oleh nabi palsu di dalam usaha maupun perusahaan saudara, baik usaha saudara di dalam skala kecil, menengah, ataupun besar, bahkan berskala internasional sekalipun, jika saudara semua mau sungguh-sungguh bertobat, mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan mau menyerahkan dan mempercayakan usaha saudara agar dipimpin oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus Allah Bapa di sorga langsung akan mengambil alih usaha atau perusahaan saudara melalui kuasa dan otoritas dunia yang telah Tuhan berikan kepada saya. Shalom saudara semua yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Biarlah melalui firman Tuhan yang saya sampaikan, saudara semua diberkati dan saudara dapat memiliki iman yang selalu di-upgrade dan dapat mencapai level iman yang lebih tinggi lagi. Dan dengan tema saya itu masuk ke dalam pertandingan iman bagian kedua. Mari saudara kita lihat kitab Lukas 18 ayat 28. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Jadi ketika saudara semua sungguh-sungguh di dalam mengikuti Yesus, maka Tuhan akan pulihkan kembali keadaan saudara, dan Tuhan akan mengambil alih seluruhnya, bukan ekonomi saja, tetapi seluruh keadaan saudara. Bahkan Tuhan akan melipat gandakan pada saat itu juga, dan saudara akan menerima jaminan hidup kekal di sorga. Apalagi di zaman serba online ini saudara, seperti kita semua ketahui, telah terjadi suatu perubahan pada dunia usaha. Kalau dulu seseorang bila ingin shopping atau belanja, mereka harus pergi mengunjungi mall atau supermarket. Tapi sekarang telah terjadi suatu perubahan dan pergerakan pada dunia usaha saudara, di mana orang-orang tidak perlu lagi repot-repot mengunjungi mall. Mereka cukup menggunakan belanja online saja, dan hanya membuka handphone dan mengetik dan memilih produk apa saja yang mereka inginkan. Bahkan mereka bisa memilih dan dapat mengetahui price-nya atau harganya secara mudah saudara. Lalu hanya 1 sampai dengan 2 hari, barang sudah tiba di rumah. Bukankah dalam hal ini ada pengusaha-pengusaha di bidang tertentu sangat dirugikan, bukan? Karena dulu mungkin masih menjadi tren, tetapi sekarang tren itu telah berubah saudara. Nah, inilah yang kita namakan terjadi perubahan cara bisnis. Dan bagaimanapun kondisi dunia ini maupun dunia usaha, kondisinya baik atau tidak, kita semua harus tetap di dalam kendali Tuhan. Tidak boleh keluar dari koridor Tuhan saudara. Dan saudara harus meyakini itu. Dan ketika saudara sedang memikul salib saudara sedang diproses oleh Tuhan, menjalani suatu kehidupan di mana titik terberat sedang menimpa saudara. Saudara jangan menggerutu dan bertanya, sampai kapan ya? Sampai kapan ya? Dan saudara terus bertanya. Ini artinya saudara tidak ikhlas dan tidak rela menjalani salib saudara. Maka saudara akan lama di dalam menempuh perjalanan saudara untuk mengalami terobosan demi terobosan. Bagaimana bisa mengalami terobosan demi terobosan saudara? Jika satu terobosan saja tidak lolos. Saudara jangan bertanya, jalani saja. Masalah pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu. Saudara tidak boleh lari dari masalah. Saudara harus menghadapi masalah yang datang dengan penuh ketegaran dan tidak mengasihani diri. Saudara harus memiliki mindset atau pola pikir, yaitu yang pertama, bahwa masalah adalah sebuah ujian hidup untuk meningkatkan level iman saudara agar lebih tinggi lagi. Karena saudara bukan bayi rohani lagi yang selalu minum susu, yang selalu makan makanan yang lembut, dan saudara harus mulai belajar makan makanan yang kasar atau keras. Dan yang kedua, saudara sedang masuk ke dalam sebuah pertandingan iman yang harus saudara jalankan. Dan ketika menjalaninya, saudara harus benar-benar fokus dan disiplin penuh. Ketiga, saudara ketika menjalaninya, saudara betul-betul harus mengarahkan mata
pandangan, pikiran saudara hanya kepada goal saudara, kepada tujuan saudara. Dan keempat, tanggalkan semua beban-beban saudara. Karena jika beban ini saudara terus bawa mengikuti saudara, maka saudara dipastikan tidak akan keluar sebagai the winner atau pemenang. Dan beban itu apa saudara? Roh-roh dunia, yaitu marah, sedih, kecewa, mengeluh, depresi, putus asa, gosip, kepahitan, dendam, amarah, emosi, mengasihani diri, tidak bisa mengampuni musuh-musuh saudara, dan saudara harus membersihkan circle pergaulan saudara. Dan yang kelima, tanggalkan gengsi saudara. Mungkin ketika saudara memiliki banyak uang, kehidupan ekonomi saudara sedang berada di atas, semua orang seperti teman, saudara, mungkin relasi bisnis, sangat respect dengan saudara. Tapi ketika saudara jatuh atau sedang berada di bawah, mereka mulai meninggalkan saudara. Mereka mulai mencemooh, mungkin mulai mengucilkan saudara. Bahkan ada yang sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan saudara. Saya mau bilang, saudara jangan peduli. Abaikan saja mereka dan ampuni mereka. Karena gengsi akan menghambat pertumbuhan iman saudara. Dan mengucap syukurlah senantiasa saudara. Dan salah satu sifat iblis adalah senang melihat seseorang menderita. Apalagi menderita yang disertai depresi atau putus asa. Maka iblis akan tertawa terbahak-bahak saudara. Sesungguhnya Allah Bapa melihat perjuangan dan ketulusan saudara di dalam menjalani proses kehidupan. Jikalau saudara ikhlas dan bersyukur, maka Bapa dari tempat yang maha tinggi pasti akan memiliki belas kasih kepada anaknya. Dan mendengar jeritan hati anaknya saudara. Allah tidak pernah tertidur saudara. Bapa selalu mau menyenangkan anak-anaknya. Tetapi terkadang pertolongan tangan Bapa tidak sampai karena kurangnya kekudusan hidup kita dan tidak tertuju kepada Tuhan. Dan mari saudara kita lihat kitab 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dan kitab 1 Timotius 6 ayat 12, firman Tuhan berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di sini saudara diminta untuk melakukan pertandingan iman yang benar. Artinya di sini saudara, ketika sedang berada di arena pertandingan, saudara harus memakai cara-cara dan hikmat Tuhan, bukan hikmat dari dunia atau hikmat dari si jahat. Karena jikalau saudara memakai cara-cara yang orang dunia pakai, seperti memakai jasa dukun, memang kelihatannya saudara menang dan cepat sampai. Tapi saya mau beritahu, ujungnya maut, dan saudara telah jatuh di dalam dosa dan melanggar perintah Allah. Dan upah dosa adalah maut saudara. Dan buah daripada kehidupan saudara adalah menghasilkan buah yang tidak baik. Mungkin saja buahnya kering, buahnya busuk, buahnya tidak berkembang. Karena nggak mungkin pohon ara menghasilkan buah anggur saudara. Kalau saudara mau buahnya anggur, saudara harus menanam pohon anggur. Dan bagi mereka yang mengejar mahkota yang fana, sesungguhnya mereka telah mencari penghargaan pada manusia, bukan kepada Tuhan. Sedangkan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, berlomba untuk mencari penghargaan kepada Tuhan, bukan manusia, saudara. Seperti kita melihat seseorang yang melakukan perlombaan lari, lalu orang tersebut menggunakan cara curang. Dia tidak berlatih dengan tekun. Banyak bolos, ternyata ia keluar sebagai pemenang, saudara. Ternyata setelah dicek, ia meminum obat kuat untuk fisiknya atau doping. Dan bukankah ini sebagai suatu kecurangan? Dan di dalam mengikuti pertandingan iman, saudara tidak boleh memiliki mental seorang pecundang yang kalah sebelum berperang. Artinya begitu melihat masalah, langsung menyerah, give up, takut, tidak ada keberanian sama sekali, tidak sabar, tidak percaya diri. Saudara dan saya punya Tuhan. Saudara harus ingat itu. Saudara harus berintegritas, harus tangguh, harus memiliki mental pemenang. Padahal di balik masalah itu, Tuhan sudah sediakan berkat yang melimpah bagi saudara. Dan berkat itu sudah dekat dengan saudara.
tapi saudara tidak menyadarinya. Dan untuk lebih jelasnya, saudara bisa menonton video saya yang berjudul Masalah atau Cobaan Datang Karena Iblis Telah Mendeteksi Ada Berkat Yang Telah Disediakan Tuhan. Saya mau bertanya saudara, mengapa seseorang memakai penglaris, laris atau laris manis dalam usahanya? Atau mungkin memakai pesugihan dalam menjalankan usahanya? Apakah Allah kita tidak sanggup memberkati usaha anak-anaknya? Bukankah Allah saudara dan saya dahsyat kuasanya? Dia Alfa dan Omega. Dan bukankah pesugihan membutuhkan tumbal berupa nyawa manusia untuk dipersembahkan kepada iblis, bukan? Dan mengapa seseorang melakukan pesugihan? Karena mereka menganggap pesugihan adalah jalan terbaik untuk saat ini, untuk mengeruk kekayaan sampai target mereka tercapai. Dan mereka berpikir kalau sudah tercapai, mereka dengan mudah keluar dari lingkaran itu dan bertobat. Padahal ketika seseorang sudah melakukannya, mereka harus membayar harga dan tidak semudah yang dibayangkan. Bahwa mereka dengan mudah keluar dari lingkaran setan yang menjerat mereka. Jikalau mereka tidak berusaha dengan sekuat tenaga pikiran dan hati mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk keluar dari lingkaran yang menjerat mereka. Karena setan-setan yang mereka ikuti yang telah memberikan kenikmatan secara duniawi, kenikmatan daging kepada mereka, justru setan-setan itulah yang berusaha dengan segenap kekuatannya untuk menghalangi mereka untuk bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah jalan yang kelihatannya lurus saudara dan nikmat, menggiurkan, padahal ujungnya maut dan masalah bertubi-tubi akan menimpa mereka. Karena iblis tidak memberikan secara gratis saudara. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan memberikan kepada anak-anaknya cuma-cuma. Dan jikalau tidak diputuskan melalui nama Yesus dengan cara yang benar, maka anak dan cucunya yang akan menanggungnya. Dan bahkan pada akhirnya yang melakukannya juga mati binasa dan masuk neraka kekal. Karena mereka yang meminta penglaris, laris dan laris manis ataupun pesugihan, sesungguhnya mereka telah mengambil berkat-berkat dan rezeki, damai, sukacita anak dan cucunya mereka sendiri. Artinya, anak cucu mereka yang harus menanggung perbuatan orang tua mereka. Tapi pada saat pelaksanaan atau operasionalnya, pesugihan itu, dukun mengambil berkat dan rezeki dan nyawa anak-anak Tuhan yang som-som kuku, dan anak-anak dunia yang mereka kenal dan mereka ketahui. Inilah teknik pemindahan berkat saudara, menggunakan ilmu hitam dan ilmu sihir. Dan bukankah iblis adalah bapa segala pendusta? Dan dampak terbesar yang dirasakan akibat dosa dan kesalahan perbuatan orang tuanya adalah anak dan cucunya yang menanggungnya, bahkan sampai 3 dan 4 keturunan. Mari saudara kita lihat kitab Keluaran 20 ayat 5, firman Tuhan berkata, "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Maka jangan heran kalau orang tuanya nggak mau bertobat sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, anak-anak dan cucu mereka tidak akan dapat meraih kesuksesan sesuai yang diharapkan kedua orang tuanya. Sekalipun orang tua mereka sudah menyekolahkan anaknya setinggi apapun, bahkan sampai ke luar negeri sekalipun, karena berkat anak cucunya sudah dinikmati terlebih dahulu oleh orang tuanya. Dan porsi kekayaan yang dikeruk pun tergantung dan sangat berkaitan dengan besarnya kuasa yang dimiliki si dukun tersebut saudara. Karena dukun pun memiliki level-level kuasa. Dan saya percaya anak-anak Kristen tidak ada yang melakukan hal ini, karena tindakan ini mendukakan Roh Kudus dan upahnya neraka kekal saudara. Jadi di dalam mengikuti perdukunan ada harga yang harus dibayar saudara. Bahkan anak kandungnya pun ujung-ujungnya jadi tumbal iblis yang dilakukan dukunnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan bahkan ada orang tua yang dengan sengaja menumbalkan anaknya. Jadi betapa ruginya saudara mengikuti dukun. Sudah bayar harga, masuk neraka juga. Berbeda dengan mengikuti Yesus saudara. Sekalipun saudara bayar harga, saudara semua anak cucunya diberkati dan meraih keselamatan kekal di sorga. Dan harta yang mereka kumpulkan melalui pesugihan ataupun penglaris, laris manis, mereka mengira harta tersebut tidak akan habis sampai 3, 4, bahkan 7 keturunan. Tidak seperti itu ya saudara. Saya katakan bisa habis sesaat atau dalam waktu singkat. Jika dukun yang membacking orang tersebut
ada kompetitor lain yang menggunakan dukun yang lebih kuat dari dukun orang tersebut. Bahkan bisa bangkrut dan seketika meninggal dunia karena telah dikalahkan musuhnya. Karena di dalam dunia bisnis nggak mungkin nggak ada persaingan atau kompetitor. Pasti ada, saudara. Tetapi ketika saudara mengikuti Yesus sungguh-sungguh, tidak ada yang dapat mengalahkan saudara. Karena kuasa Yesus dahsyat dan tidak ada yang dapat mengalahkannya di dunia ini. Bukankah Yesus sendiri yang telah mengatakannya pada Yohanes 16 ayat 33? Aku telah mengalahkan dunia ini, dan dunia ini sudah diambil alih oleh Yesus. Maka dikatakan iblis adalah bapa dari segala pendusta. Jika iblis sudah memberi, maka iblis akan mengambilnya kembali dengan cara iblis akan menggerakkan orang-orang sekitar yang memakai ilmu perdukunan juga untuk menyerang mereka untuk merebut berkat damai sejahtera dan harta yang sudah mereka peroleh untuk diberikan kepada pengikutnya yang lain. Jadi siklusnya begitu terus ya saudara. Dan bagi mereka yang sudah bersekutu dengan iblis, berarti mereka telah masuk ke dalam ring permainan iblis. Saudara semua telah masuk ke dalam tipu muslihat iblis. Dan korbannya yang paling menderita adalah keluarganya sendiri, terutama anak-anak kandung mereka, dan yang terakhir adalah orang yang meminta. Dan saya ada kesaksian saudara. Saya pernah diminta seorang owner dari sebuah pabrik di Jabodetabek untuk mendoakan pabriknya karena sudah hampir beberapa bulan tidak bisa beroperasi secara lancar. Juga owner yang laki-laki adalah non-Kristen dan owner tersebut sudah mengalami sakit seperti infeksi paru-paru pneumonia, saudara. Jadi kalau tiap pagi owner tersebut pasti mengeluarkan dahak putih sebanyak 1/4 ember. Saudara mungkin tahu ember hitam yang agak kecil yang biasanya dipakai untuk mengecat tembok. Dan owner laki-laki ini tidak bisa lagi mengunjungi pabriknya karena jika mau masuk pabriknya pasti sakit sekali kepalanya. Dan mereka memang mengatakan pabrik tersebut memakai jasa perdukunan. Dan mereka memberitahukan saya bahwa mereka ada menanam kepala kambing di bawah pabrik dan istri dari owner ini memang seorang Kristen. Tetapi owner yang laki-laki memang mengizinkan dan dia mau percaya kepada Kristus pada saat itu. Dan dia menyetujuinya kalau jimat berupa kepala kambing tersebut untuk diangkat dan didoakan. Dan saya mengunjungi pabrik itu dan setelah kepala kambing didoakan lalu dibuang dan saya berkeliling mendoakan dan memberkati pabrik tersebut saudara. Dan setelah itu apa yang terjadi saudara? Owner laki-laki itu sembuh total dari sakit infeksi paru-paru dan tidak pernah mengeluarkan dahak lagi setiap pagi. Dan owner tersebut sudah bisa mengunjungi pabriknya lagi dan tidak sakit kepala lagi. Dan 3 bulan berturut-turut, pabrik tersebut memiliki kenaikan omset yang sangat signifikan dari sebelumnya saudara. Dan data itu memang mereka perlihatkan karena sebelumnya mereka memang belum pernah mencapai omset sebesar itu. Dan saya pun ada mendoakan dan memberkati beberapa perusahaan, bahkan ada yang sudah hampir kolaps saudara. Tetapi Tuhan pulihkan kembali perusahaan mereka. Jadi saya mau katakan, Tuhan kita Yesus Kristus sanggup memberkati usaha saudara semua. Jika saudara benar-benar mau sungguh-sungguh percaya dan melepas perdukunan yang telah mengikat saudara. Bagi saudara-saudara semua yang saat ini masih memakai atribut-atribut dunia, seperti memakai perdukunan, jimat-jimat, maupun di-backing oleh nabi palsu di dalam usaha maupun perusahaan saudara, baik usaha saudara di dalam skala kecil, menengah, ataupun besar, bahkan berskala internasional sekalipun, jika saudara semua mau sungguh-sungguh bertobat, mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan mau menyerahkan dan mempercayakan usaha saudara agar dipimpin oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus Allah Bapa di sorga langsung akan mengambil alih usaha atau perusahaan saudara melalui kuasa dan otoritas dunia yang telah Tuhan berikan kepada saya. Jadi saudara, saya memang sudah diberikan oleh Tuhan kuasa dan otoritas dunia untuk menyembuhkan orang sakit, untuk semua penyakit dalam dan luar, juga untuk memberkati usaha dan pekerjaan. Mengapa kuasa dan otoritas dunia, saudara? Karena Tuhan telah membongkar ilmu perdukunan di Indonesia dan seluruh dunia kepada saya. Dan dalam hal ini, saudara jangan kaitkan dengan teologi kemakmuran jika saya bersaksi tentang perusahaan yang diberkati oleh Tuhan. Karena biasanya kalau gereja bicara berkat selalu dikaitkan dengan paham teologi kemakmuran. Dan kalau banyak bicara kemiskinan dan penderitaan,
Lalu dibilangnya paham teologi kemiskinan. Saya pikir itu semua tidak ada ya. Itu hanya istilah-istilah yang dikapling-kaplingkan atau yang dibuat-buat oleh manusia saja. Dan saya katakan gereja itu hanya ada dua tipe, saudara. Tipe pertama adalah gereja yang melakukan kehendak Tuhan Allah Bapa di sorga. Dan tipe kedua adalah gereja yang melakukan kehendak setan. Dan tipe kedua ini ciri-cirinya apa, saudara? Pertama, hanya mementingkan hawa nafsu kedagingannya. Kedua, tidak mengarahkan jemaat secara nyata atau konkret dan jelas kepada jalan kebenaran. Dan ketiga, dan biasanya pengajarannya abu-abu, saudara, tidak hitam, tidak putih, asal jemaat senang. Dan keempat, firman Tuhan banyak dipelesetkan, sedangkan firman Tuhan yang penting tidak dikupas. Dan ini adalah trademark dari gereja-gereja palsu, saudara. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, bagi yang mau sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sanggup memberkati saudara dengan otoritas dunia, tanpa saudara harus bersekutu dengan perdukunan. Karena Yesus telah mengalahkan dunia ini, dengan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Inilah kemenangan abadi yang menyatakan Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah bangkit, saudara. Maka saudara pun harus bangkit. Saudara harus bebas dari tipu daya muslihat iblis yang telah menjerat saudara. Karena Bapa kita di sorga melalui Yesus Kristus sanggup dan sangat sanggup mengambil alih usaha dan pekerjaan saudara. Berapapun besar usaha saudara, Tuhan sanggup mengambil alih. Karena sesungguhnya semua berkat-berkat di dunia ini adalah kepunyaan Allah, saudara. Kalau hari ini saudara melihat dukun bisa memberkati seseorang, karena berkat itu dia rebut dari anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia, saudara. Tetapi di samping saudara berbisnis, saudara pun harus juga memikirkan untuk mengumpulkan harta di sorga. Bukankah harta di sorga tidak bisa dimakan gengat dan karat serta belang pelahap? Dan tentunya saudara juga mendapat jaminan keselamatan kekal di sorga. Dan bukankah ini luar biasa, saudara? Dan saudara sadar dan sesadar-sadarnya bahwa saudara setelah menghadapi kematian, saudara memiliki kehidupan yang kedua setelah kehidupan di dunia ini, yaitu surga kekal. Jadi sekali lagi saya mau katakan, seseorang yang masih membaca mantra, sebenarnya orang tersebut telah memberi diri dan hidupnya, bahkan keluarganya dikendalikan oleh setan atau roh jahat yang bekerja melalui mantra tersebut. Dan orang-orang yang masih memakai mantra biasanya tidak bisa dekat atau tidak suka dengan anak-anak Tuhan yang bersih, yang sungguh-sungguh, yang hidupnya terang. Karena roh mereka berbeda, saudara. Sekalipun kelihatannya sepintas di mulut mereka baik, ramah, dan bahkan sama-sama menyembah Tuhan. Dan jika ada persepsi yang mengatakan iblis takut dengan salib dan Alkitab, itu salah total, saudara. Bukankah salib dan Alkitab itu hanya bersifat benda? Saya mau beritahu, iblis hanya takut dengan orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh yang saya maksud adalah orang yang memiliki kehidupan doa yang kuat, hidup kudus, dan melakukan firman Tuhan. Mengapa takut, saudara? Karena roh mereka sangat kuat. Dan mengapa kuat? Karena roh Allah yang menyelubungi dan menyertai roh orang tersebut. Sehingga mereka yang tubuhnya ada kuasa gelap, mereka merasa panas. Mereka merasa gelisah jika dekat dengan orang tersebut. Saudara sendiri harus minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati saudara. Apakah saudara sudah bersih atau belum? Karena yang tahu dan menyelami hati dan hidup saudara hanya Tuhan dan saudara sendiri yang tahu. Kalau saya kan hanya diminta Tuhan untuk menyampaikannya saja. Karena saya tidak berhak mempertobatkan seseorang. Dan hanya Tuhan yang berhak mempertobatkan seseorang. Dan itu adalah hak prerogatif Tuhan, saudara. Jadi kita semua sebagai hamba Tuhan gak usah menilai dan melihat yang jauh dulu. Atau melihat yang di luar Kristen. Tapi lihat dulu di dalam tubuh Kristen sendiri. Di dalam circle Kristen, apa yang telah terjadi. Jadi di sini saya mau sampaikan, bukan orang-orang Kristen yang bisa masuk surga, tapi orang-orang yang hidup benar dan melakukan kehendak Bapa. Begitu juga saudara yang memiliki harta yang banyak. Tetapi harta itu saudara gunakan untuk mensupport pelayanan hamba Tuhan yang palsu atau gembala palsu. Maka saudara tidak akan mendapat pahala dan upah di sorga. Justru kutuk yang saudara terima dan tidak menjadi berkat bagi saudara dan hidup saudara dan juga keluarga saudara. Tetapi jika harta yang saudara punyai, saudara berikan untuk mensupport pelayanan hamba Tuhan yang benar-benar datang dari Tuhan, maka saudara dan keluarga saudara akan diberkati dan kutuk akan diubah menjadi berkat. Dan Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa dengan otoritas dunia akan mengambil alih usaha saudara. Karena Allah kita sangat sanggup, saudara. Apalagi saat ini
Dunia mengalami krisis, saudara. Seperti kita tahu, Amerika dan negara-negara di Eropa telah terkena dampak krisis ini. Jadi saya beritahu, hanya orang-orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar dan menyertai orang tersebut. Maka saudara, masuklah dalam pertandingan iman yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika berada di dalam pertandingan iman, saudara jangan bertanya kepada Tuhan, kapan saya selesai? Kapan berakhir ujian ini? Karena tindakan ini justru akan melemahkan iman saudara dan celah bagi iblis. Dan mengucap syukurlah senantiasa, karena di balik ucapan syukur, ada mujizat yang telah menanti saudara. Jadikanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dan sebagai nakoda hidup saudara. Artinya Yesus yang memimpin seluruh perjalanan hidup saudara. Sampai saudara berada di posisi sebagai pemenang. Bahkan menjadi pemenang sampai di garis akhir hidup saudara. Percayakanlah seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sanggup. Tempatkanlah salib Kristus pada senter atau pusat dari kehidupan saudara. Sehingga ketika saudara menghadapi berbagai-bagai persoalan di dalam hidup saudara, saudara selalu mengingat bahwa penderitaan Yesus di kayu salib jauh lebih berat daripada penderitaan saudara. Dan penderitaan saudara dan saya tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan penderitaan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.